Oke, kembali lagi bersama saya di Movilaan. Nah, kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali ya, di mana sejumlah media asing itu juga menyoroti rencana calon presiden nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan, untuk menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau ke MK, termasuk media Singapura yang juga ikut menyorot, channel News Asia yang mewartakan Anies mengaku berencana menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Media tersebut juga menyoroti penghitungan suara pemilu yang saat ini semakin menunjukkan kemenangan yang signifikan bagi capres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Calon presiden Indonesia Anies Baswedan itu mengatakan ya pada Rabu itu bahwa dirinya berencana akan menggugat Mahkamah Konstitusi RI atas hasil Pilpres 2024. Dan juga ada media Malaysia, Malaymel namanya, yang juga mengabarkan berencana Anies yang hendak mengajukan komplain atas hasil Pilpres. Malaymel menyoroti Anies yang mencurigai hasil pesta demokrasi itu bersama-sama dengan calon presiden nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, keduanya itu akan berkolaborasi untuk melaporkan dan menggugat hal itu ke MK. Nah, langkah ini yang dilakukan ketika partai-partai pendukung Anies dan calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo, yang bersikap melakukan penyelidikan oleh parlemen atas perilaku pemerintah menjelang hari pemungutan suara dan dugaan-dugaan pelanggaran pemilu. Seperti itu kira-kira bunyinya media Malaysia, yaitu Malaymel. Dan juga ada lagi di mana portal analisis dan opini yang fokus terkait politik internasional, The Diplomat, itu juga mewartakan hal serupa, di mana The Diplomat ya juga menyoroti peluang capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan satu kubu dengan Anies untuk mempertanyakan hasil pemilu 2024 yang kemarin. Juga ada portal asal Amerika Serikat itu menuturkan bahwa Ganjar juga sedang mengupayakan untuk mendorong penyelidikan di parlemen soal hasil pemilu 2024 Februari kemarin. Dalam media portal asal Amerika Serikat itu, kedua kubu kampanye yang kalah, yaitu Anies dan Ganjar, kini mengajukan serangkaian keluhan terhadap pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari kemarin. Nah, kira-kira begitu bunyinya. Dan juga beberapa media lainnya seperti media asal Jepang, Nikkei Asia, hingga kantor berita Amerika Serikat, Reuters, juga memberitakan hal yang serupa juga. Ya, seperti apa tanggapan kalian terkait beberapa laporan ya, beberapa laporan Anies dan Ganjar yang sampai disorot beberapa media luar negeri? Tulis di kolom komentar. Kembali ke perolehan suara, di mana hasil perhitungan suara sementara di Komisi Pemilihan Umum KPU itu yang menunjukkan Prabowo Subianto yang menempati urutan pertama dengan perolehan nyaris 60% suara dalam Pilpres 2024. Sementara itu Anies meraih sekitar 25% suara di urutan kedua, dan diikuti Ganjar dengan sekitar 16% di posisi ketiga. Ini sangat miris sekali ya perolehan Ganjar, padahal sebelumnya Ketua Partai PDIP Megawati itu mengaku bahwa dirinya adalah orang pertama dan partainya yang meloloskan Jokowi menjadi presiden di 2019. Nah, tapi faktanya setelah ditinggal Jokowi malah tenggelam ke dasar yang paling dalam. Dan juga ada informasi lagi di mana Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Sylvester, itu mengatakan pihaknya tidak masalah dengan timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang akan mengerahkan 1.000 pengacara untuk apa? Menghadapi gugatan sengketa di Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi,
Di mana Silverster itu menjelaskan bahwa meski kubu Anies itu mengerahkan 1 juta pengacara pun, TKN Prabowo itu tetap tidak masalah dengan langkah-langkah tersebut. Silverster menjelaskan yang terpenting adalah bukti dari kecurangan terkait Pilpres 2024 tersebut. Dia menyebut kalaupun kubu Anies nanti membawa pengacara sekelas internasional sekalipun, mereka itu tidak akan khawatir. Silvester menegaskan TKN Prabowo itu tidak khawatir karena mereka memang tidak melakukan kecurangan di Pilpres 2024 ini. Dia menyebut tidak ada tim ataupun struktur dalam TKN Prabowo Gibran yang dibentuk untuk mendesain kecurangan. Dikutip dari beberapa media lainnya ya, sebanyak 1.000 pengacara bakal disiapkan tim hukum nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, juru bicara Timnas Amin, Iwan Taringan itu mengatakan nantinya Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf untuk memimpin gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Dia menyebutkan terkait pengajuan gugatan akan dilakukan di waktu yang tepat. Pihaknya memastikan saat ini sudah sangat siap mengajukan gugatan Pilpres di MK. Selain itu, tim hukum Amin juga telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024 katanya. Kata tim Amin itu sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi, mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi yang digunakan saat ini atau yang dikenal dengan Sirekap. Nah, begitu kira-kira informasi yang saya tangkap terkait dengan beberapa gugatan-gugatan yang akan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Timnas Amin dan Muhaimin Iskandar. Ya, seperti apa tanggapan kalian terkait dengan beberapa informasi kali ini dari channel tersebut? Silakan tulis di kolom komentar dan salam demokrasi.